Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Al-ayah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi yang kesekalian kalinya. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap juga bahwa kita ini diaku oleh Rasulullah sebagai umatnya yang nanti kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Hadirin para jamaah salat maghrib yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini pula, sebagaimana biasanya pada hari Sabtu kajian kita adalah tentang pembahasan sahabat-sahabat Nabi, baik yang masyhur ataupun yang tidak masyhur, atau yang terkenal dan yang tidak terkenal. Pada Sabtu kemarin kita pun telah bahas tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah dan Abu Dahdah. Dari kisah itu dapat kita petik bahwa barang siapa yang dengan ikhlas, yang dengan tulus untuk menyedekahkan atau memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya, akan mengembalikan pinjaman itu dengan berlipat-lipat ganda. Bahkan Allah juga akan menambahkan apa yang kita sedekahkan itu sebagai ajrun karimah, sebuah pahala yang mulia. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas sedikit, karena mungkin kalau banyak waktunya tidak sampai, tentang salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi ini
adalah merupakan salah satu pemuda yang berasal dari luar kota Mekah, tepatnya di daerah Tan'im. Kenapa beliau masuk Islam? Kronologisnya adalah sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi ini seorang pemuda pelosok yang diundang oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyaksikan penyiksaan dan pembunuhan sahabat Rasulullah yang bernama Khubayb bin Adhi. Jadi beliau masuk Islam itu karena setelah melihat penyiksaan orang-orang kafir Quraisy terhadap sahabat Rasulullah yang bernama Khubayb bin Adhi. Maka dalam kesempatan ini berarti ada dua sahabat nanti yang akan kita ceritakan. Di samping sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi juga ada sahabat Khubayb bin Adhi. Kenapa sahabat Khubayb bin Adhi ini disiksa dan dibunuh oleh orang-orang kafir ini? Karena beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang mengikuti perang Badar pada saat itu di tahun ketiga Hijriah. Karena kekalahannya kaum kafir Quraisy ini pada saat perang Badar oleh kaum muslimin, maka orang-orang kafir Quraisy memiliki atau membenci semua umat Islam, semua pengikut Rasulullah yang salah satu diantaranya adalah Khubayb bin Adhi. Karena saking bencinya, mau menyerang balik orang di perang Badar aja merasa kalah, sehingga orang-orang kafir Quraisy ini mengakali dengan tipuan-tipuan yang cerdik. Satu persatu sahabat-sahabat Rasulullah dibohongi oleh orang-orang kafir Quraisy ini bahwa dari kekalahan itu banyak orang-orang kafir Quraisy mau masuk Islam, mau bersahadat, mau ikut gabung dengan Rasul. Sehingga datanglah orang-orang kafir ini, beberapa yang datang ke Rasulullah untuk minta para sahabat-sahabat Rasulullah mengajarkan tentang Islam kepada orang-orang kafir itu. Otomatis tentu Rasulullah sangat senang, karena akibat dari peperangan itu banyak orang-orang kafir yang mau masuk Islam. Sehingga Rasulullah pun mengutus 10 para sahabat untuk mendatangi mereka, mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada mereka, kepada orang-orang kafir ini, yang salah satu di antara sahabat Rasulullah itu adalah bernama Khubayb bin Adhi. Begitu 10 orang sahabat Rasulullah ini diutus untuk mereka-mereka yang masuk Islam mengajarkan tentang Islam, ternyata di perjalanan tidak diperlakukan demikian. Jadi sahabat Khubayb bin Adhi itu begitu keluar dari Mekah, begitu lepas dari Rasulullah, langsung dicekel, dibanda, ditaleni, bahkan dipasung dengan pohon korma yang berbentuk salib. Setelah Khubayb bin Adhi ini terpasung di pohon korma, maka orang-orang kafir Quraisy
memanggil semua orang-orang kafir untuk menyaksikan dan menyiksa serta membunuh sahabat Khubayb bin Adhi ini. Diundang bahkan bukan hanya dari kalangan kota Mekah saja, termasuk diantaranya adalah di daerah Tanim, yang satu diantaranya ada Sa'id bin Amir al-Jumahi. Jadi beliau belum masuk Islam pada saat itu. Begitu diundang, karena Sa'id bin Amir al-Jumahi ini memiliki tenaga yang kuat, tubuh yang kekar, besar, dari ribuan banyak orang kafir dia menerobos masuk pas di depan sahabat Khubayb bin Adhi. Berarti beliau duduknya mengambil posisi paling depan. Paling depan di antara petinggi-petinggi kaum Quraisy. Di situ ada salah satu di antaranya adalah ada Abu Sufyan. Pada saat itu belum masuk Islam juga Abu Sufyan. Setelah ditangkap, sahabat Khubayb bin Adhi ini diikat, dipasung dengan pohon korma yang berbentuk salib, kemudian disaksikan oleh ribuan orang-orang kafir dan juga sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi untuk melakukan penyiksaan. Tapi Sa'id bin Amir al-Jumahi ini tidak ikut untuk menyiksa, dia hanya menyaksikan dari dekat. Menyaksikan dari dekat, enggak ikut menyiksa. Betapa takjubnya ketika melihat kondisi psikis daripada sahabat Khubayb bin Adhi, dipasung, diikat, mau disiksa, mau dibunuh, itu begitu tenang, begitu syahdu. Coba kalau kita bayangkan berhadapan dengan preman aja udah merasa takut kan? Ya, itu berhadapan. Jangankan preman, polisi aja kita udah takut. Ini sahabat Khubayb bin Adhi sudah diikat, dipasung, disalib di hadapan ribuan orang-orang kafir. Sa'id bin Amir al-Jumahi melihat beliau begitu tenang, tidak ada rasa takut sedikit pun, bahkan wajahnya berseri-seri. Itu kekaguman pertama yang membuat sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi ini tertarik untuk masuk Islam. Sampai di sana, ketika mau melakukan penyiksaan, maka sahabat Khubayb bin Adhi ini meminta kepada petinggi-petinggi kafir Quraisy untuk izin melakukan sholat 2 rakaat. Jadi sudah diikat, dia minta izin, bolehkah saya untuk berdoa dulu kepada Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat 2 rakaat? Maka permintaan itu pun dikabulkan oleh petinggi-petinggi kafir Quraisy, dan sahabat Khubayb ini diperkenankan melakukan sholat 2 rakaat. Tambah takjub lagi melihat gerakan sholatnya Sa'id bin Amir al-Jumahi ini, bukan main takjubnya. Khubayb, sahabat Khubayb melakukan sholat 2 rakaat itu begitu khusyuk, tidak gemetar, tidak keluar keringat, khusyuk melakukan sholat 2 rakaat. Coba kalau kita begitu lagi diikat, dilepas, pasti larak-lirik cari celah untuk kabur kan. Tapi beliau Khubayb bin Adhi ini tenang melakukan sholat. Dan setelah selesai sholat, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doanya? Di sini sudah saya tuliskan, doanya adalah Allahumma ahsis adadan waqtulhum bididan wala tughadirhum
ahadan. Setelah melakukan selesai 2 rakaat, sahabat Khubayb bin Adi ini berdoa, ya Allah, hitunglah jumlah mereka semua dan bunuhlah mereka semua. Doa ini juga diingat oleh sahabat Sa'id bin Amir. Doanya Khubayb bin Adi ini diingat terus oleh sahabat Sa'id bin Amir pada saat belum masuk Islam. Allahumma ahsishim adadan waqtuluhum bididan wala tughadirhum ahadan. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka dan bunuhlah mereka semua, dan janganlah engkau sisakan seorang pun dari mereka. Jadi doanya yang dilantunkan oleh sahabat Khubayb bin Adi seperti itu. Memohon kepada Allah agar mereka-mereka yang menyiksa sahabat Khubayb ini dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tersisa satu orang pun. Itu diingat terus oleh sahabat Sa'id ini. Dan dibaca doanya juga tidak sambil menangis, tenang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat Khubayb ini. Setelah melakukan sholat, kemudian sahabat Khubayb bin Adi ini berbicara. Setelah diikat kembali, wahai kaum kafir Quraisy, apakah kalian menduga bahwa saya minta waktu sholat 2 rakaat itu untuk memperpanjang hidup saya karena saya takut mati? Itu sama sekali tidak. Kalaulah saya minta inginnya hidup panjang, mungkin saya melaksanakan sholat tidak minta 2 rakaat. Ya, memperpanjang untuk hidup ya minimal 30 menit 20 menit. Tapi bagi Khubayb tidak. Kalau saya memperpanjang waktu untuk mati di kalian, itu mungkin saya minta waktu sholatnya bukan 2 rakaat, mungkin 100 rakaat, 200 rakaat. Bari suwe tambah suwe uripe. Karena wis beli mungkin arep mlayu mendi maning sih. Wis dikepung mana meneh. Baka pengen urip luwi dawa ya wis njaluk waktu salat sing dawa. Tapi bagi Khubayb tidak, bukan maksudnya itu. Kemudian diikatlah kembali, ternyata sahabat Khubayb bin Adi tidak akut mati. Maka mulailah perlahan orang-orang kafir ini menyiksa sahabat Khubayb bin Adi. Bagaimana penyiksaannya? Bukan seperti zamannya PKI, mungkin lebih kejam dari PKI. Yang bawa api di obor ditusukkan kepadanya, yang bawa pedang dihajarkan ke tubuhnya, bahkan ada yang memotong bagian tubuhnya, yang bawa panah dipanah sahabat Khubayb ini. Subhanallah, betapa kuatnya sahabat Khubayb bin Adi ini. Dan itu dilakukan bukan 1-2 orang. Mulai dari kaum bapak-bapak, ibu-ibu sampai anak-anak ikut menyiksa sahabat Khubayb bin Adi. Lantas ada pembesar Quraisy, orang-orang kafir mendatangi sahabat Khubayb bin Adi di tengah-tengah penyiksaan itu. Ya Khubayb, nasib kamu tidak akan seperti ini kalau kamu tidak mengikuti Muhammad dan posisi kamu digantikan oleh Muhammad di sini. Itu permintaan pembesar orang-orang kafir Quraisy. Permintaannya apa? Kamu akan hidup selamat dan bahagia beserta keluarga kalau kamu tidak mengikuti Muhammad dan posisi kamu di tempat ini digantikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Khubayb bin Adi? Malah justru melantunkan syair. Mungkin kalau di syair lebih enak. Bagaimana syairnya? Kita bacakan secara letterlek saja. Walastu ubali hina aqtul musliman ala ayyi jambin fillahi masra'i.
Jadi setelah pembesar kafir Quraisy ini menawarkan tawaran seperti itu, kalau kamu dan keluarga kamu pengen hidup dengan tenang, dengan selamat, tinggalkan Muhammad dan posisi kamu ganti di sini dengan Muhammad. Jawabannya, walastu ubali hina aqtul musliman ala ayyi jambin fillahi masra'i. Jawabannya adalah, selama aku mati dalam keadaan muslim, aku tak peduli. Aku tidak peduli. Kemudian ala ayyi jambin fillahi masra'i. Mau dibunuh dengan cara apapun, selama matiku di jalan Allah, please saja, mangga saja. Wa dzalika fi dzatillah, fi dzatil ilahi wa ayyasha yubarik ala ausil silwin mumazzai. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa ayyasa yubarik ala ausoli silwin mumazzah. Demikian ini bila sudah menjadi tindakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah berkehendak akan memberkahi seluruh anggota tubuh yang sudah terkoyak. Jadi begitu yakin, begitu pasrah. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa ayyasha. Kalau ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, kalau mati saya sudah cara dengan begini dan sudah dikehendaki oleh Allah, yubarik ala ausol silwin mumazzai, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan setiap daging yang terpotong, setiap daging yang terkoyak, setiap darah yang tercucur, itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, suatu hal yang istimewa itu ketika sahabat Khubayb bin Adhi sedang dieksekusi oleh orang-orang kafir, burung-burung pemakan bangkai itu sudah standby. Begitu ditinggalkan, burung-burung pemakan bangkai ini tidak ada satupun yang memakan ceceran, potongan daripada tubuh sahabat Khubayb bin Adhi ini. Kenapa? Karena ini bukanlah seonggok bangkai. Pemakan, burung pemangsa bangkai tidak memakan tubuh daripada Khubayb bin Adhi yang sudah terkoyak oleh penyiksaan orang kafir Quraisy. Setelah menyiksa, setelah membunuh orang-orang kafir Quraisy, meninggalkan begitu saja tubuh sahabat Khubayb bin Adhi ini dan melupakan apa yang telah terjadi. Enak banget, entas ngebugi, entas mateni, keloyong melunga, beli durusi, beli apa-apa. Tapi tidak bagi sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi. Beliau menyaksikan tubuh yang sudah tak bernyawa sahabat Khubayb bin Adhi. Beliau mengingat perkataan Khubayb bin Adhi ketika dalam penyiksaan, termasuk diantaranya ketika ditawarkan untuk meninggalkan Muhammad dan menggantikan posisinya, digantikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi ini berpikir di dalam otaknya, terenyuh di dalam hatinya, belum pernah saya melihat
Ada seseorang yang mencintai orang lain yang kecintaannya luar biasa, bahkan lebih dari cintanya terhadap keluarga. Kecuali orang itu adalah sahabatnya Rasulullah. Bayangkan seorang sahabat Khubayb bin Adhi saking cintanya sama Rasulullah rela menjadi cabikan-cabikan orang kafir Quraisy untuk melindungi Rasulullah, untuk tidak meninggalkan Rasulullah. Nanti kita sekarang jangan hanya slogan cinta Rasulullah, majelis zikir, majelis Rasulullah. Apa actionnya? Ada yang mau mati? Ada yang mau berani mati untuk membela Rasulullah? Pikir-pikir dulu, ya kan? Munafik cinta ente, cinta palsu begitu. Enggak seperti sahabat Khubayb bin Adhi. Jadi kalau ada itu yang bendera-bendera cinta Rasulullah itu apa fungsinya? Ini baru sahabat Khubayb bin Adhi cinta Rasulullah. Meninggalkan Rasulullah tidak. Orang disuruh merhabanan aja males. Ya. Merhabanan. Mana cinta Rasulullahnya? Udah kita nggak usah ikut berjuang gitu. Banyakin sholawat aja sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Nah, sekarang kan banyak nih pelecehan terhadap Rasulullah. Kalau kita serang nggak boleh. Sekarang kita punya undang-undang. Ikuti prosedur hukum yang ada. Biarkan mereka yang memproses, kita mendukung dengan doa. Kalau antum begitu Rasulullah dihina kemudian kamu lempari orang yang menghina Rasulullah, kena juga antum. Nggak boleh prosesnya. Kita negara-negara hukum kan, tidak bisa seperti itu. Tapi paling tidak ada rasa kekhawatiran, minimal mendoakan mereka agar ikut untuk mencintai Rasulullah. Nah, kejadian-kejadian itu yang membuat sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi lambat laun, terganggu tidurnya, tidak enak makannya, malas aktivitasnya. Dia hanya terngiang-ngiang ucapan sahabat Khubayb bin Adhi bahwa dia cinta Rasulullah, bahwa dia ingin mati secara muslim apapun bentuknya, bagaimanapun kejadiannya, sepenting kita mati dalam kondisi muslim. Masya Allah. Fenomena sekarang kan berbeda. Punya istri kaya, sukses, tapi non muslim, kita masuk non muslim. Lagi booming kan? Lagi booming. Mu'alaf lagi, setelah jadi mu'alaf bangkrut lagi, keluar lagi jadi murtad. Murtadnya nggak sukses, masuk lagi jadi mu'alaf. Gampang amat keluar masuk agama. Kayak masuk pintu rumah sendiri aja. Masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Enggak begitu. Keyakinan enggak seperti itu. Dan dari sinilah sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena keteguhan akidah daripada Khubayb bin Adhi. Kekuatan cinta yang besar sahabat Khubayb bin Adhi kepada Rasulullah. Sampean bakal ndeleng wong pengen bakal ana wong cinta banget kayak priwen. Seneng ndeleng nae kan? Ayah sampean mencintai ibu sampean banget cintanya. Sampean bagaimana perasaannya? Ikut senang. Hal demikian pun terjadi terhadap diri sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dia merasa senang sehingga pikirannya dihidayahi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melihat kejadian eksekusi pembunuhan sahabat Khubayb bin Adhi. Maka
beliau masuk ke dalam Islam, bersahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kiprahnya? Bagaimana kiprahnya sahabat Sa'id bin Umar ini setelah masuk Islam? Seperti apa aktivitasnya? Seperti apa perjuangannya terhadap Islam? Seperti apa pengorbanannya terhadap Islam? Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa kalau kita memang benar-benar ingin menanamkan akidah terhadap diri kita dan membuktikan akan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tirulah sahabat Khubayb bin Adhi yang rela mati dengan cara apapun, yang rela berkorban apapun, asal mati dalam kondisi Islam dan tidak meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan keyakinan seperti sahabat Khubayb bin Adhi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.